tadinya saya mengira ini tim hukum ini akan menanyakan, akan saya dibantai ini. Ini kenapa ini melanggar ini. Tapi ternyata saya salah besar gitu. Yang ditanya isi dari materi dari presentasi saya tidak ditanyakan sama sekali. Kan di situ kenapa melanggar undang-undang ini? Apakah benar melanggar itu? Harusnya saya mengira bahwa mereka itu akan memberikan fakta-fakta ini tidak melanggar. Tapi saya kecewa. Bukan kecewa dalam arti kok tidak ada begitu. Kok gitu. segitu aja gitu. Kok segitu aja kan gitu kan ya. Ini yang namanya mempunyai nama besar kan gitu kan. Kok segitu aja gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, para penjaga kewarasan, kita jumpa lagi di channel ini. Nah, yang akan kita diskusikan adalah soal pernyataan beberapa menteri dalam persidangan MK. Dan penjaga kewarasannya adalah Bang Antoni Budiawan. Apa kabar Bang Antoni? Kabar baik. Semoga sehat juga Mas BW. Tadi pergi ke sini jalan agak lenggang ya. Wah, sangat lenggang sekali. Jadi menikmati eksklusivitas Jakarta ketika mau deket-deket lebaran gitu. Jalannya lenggang. Bang Antoni ngikutin itu ya, persidangan Mahkamah Konstitusi yang para menteri itu. Iya, kita wajib mengikuti. Wajib mengikutinya. Untuk melihat dan sebagai kontrol sosial. Ke kontrol sosial. Apa persepsi atau pernyataan awal itu ketika itu 1-2 kalimat awal ketika mendengar para menteri? Ya, yang disampaikan ini kan hanya apa yang terjadi gitu kan, dan seolah-olah bahwa ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Itu dinyatakan bahwa ini semuanya ada. Tapi kan yang kita lihat bahwa banyak sekali peraturan perundang-undangan yang dilanggar. Dan di situ juga dilihat dari kesaksian ini itu terkesan ada menutupi dan bahkan adalah dengan sengaja menutupi gitu. Jadi dengan sengaja menutupi itu ya berarti berbohong lah. Jadi kita mau bilang sebagian besarnya itu tak sesuai dengan kenyataan dan fakta di lapangan gitu. Ya, banyak yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan, lalu kemudian dikemas dengan seolah-olah ini adalah sudah sesuai gitu. Saya kasih contoh aja satu. Misalnya katanya automatic adjustment. Itu pemblokiran anggaran yang katanya sekitar 5% ya, atau sampai 50 triliun. Itu sudah sesuai dengan peraturan di dalam Undang-Undang APBN tahun 2024 ya, untuk tahun anggaran 2024 pasal 28 ayat 1 huruf E. Yaitu bahwa pemerintah boleh menyesuaikan belanja negara. Tetapi kalau kita lihat di dalam secara keutuhan ya, secara utuh itu pasal, yaitu dalam hal penerimaan negara di bawah target, sebetulnya itu gitu. Maka pemerintah boleh menyesuaikan anggaran. Tetapi anggarannya tentu saja dalam tahap itu karena penerimaannya turun, berarti belanjanya juga harus turun kalau kita mau mempertahankan defisit. Kalau tidak ya dibolehkan karena sudah masuk dalam undang-undang APBN, dibolehkan belanja sedemikian rupa sehingga defisitnya melebar, pemerintah boleh menggunakan sisa anggaran lebih dan sebagainya, menambah utang baru dan sebagainya. Itu ada fleksibilitasnya. Nah, apa yang disampaikan oleh Sri Mulyani ini tidak tepat gitu, dan cenderung bahwa ini ya membodohi atau membohongi publik kan gitu, dan sekaligus juga hakim kan gitu kan. Dan yang mengerikan itu dilakukan di depan Mahkamah Konstitusi. Di depan Mahkamah Konstitusi. Karena jelas frasanya dalam itu pembukaannya adalah dalam hal realisasi penerimaan negara itu tidak tercapai, artinya tidak sesuai target, maka dan sebagainya. Oke. Ini teman-teman, kalau kemudian pernyataan-pernyataan itu dikulik lebih lanjut, banyak sekali yang salah di situ. Karena automatic adjustment itu hanya berkaitan dengan penerimaan negara, bukan untuk kepentingan yang lain-lain. Bang Antoni sudah mengemukakan itu. Tapi sebelum masuk di situ, kita dengerin dulu ya pernyataannya Bang Antoni di muka persidangan. Beliau mengatakan bahwa bansos itu melanggar konstitusi, melanggar beberapa undang-undang terutama berkaitan dengan APBN. Dan ini sebagian cuplikannya. Baru nanti kita kulik lebih jauh lagi. Diputus secara sepihak
oleh Presiden Joko Widodo tanpa persetujuan DPR, melanggar konstitusi dan sejumlah undang-undang. Makalah ini terbagi dalam 5 bagian. Pertama adalah pemberian bantuan sosial secara. Jadi Bang bisa review lagi sedikit ya. Jadi yang dilanggar tuh kan kalau nggak salah ada 2 atau 3 undang-undang Bang ya, pemberian bansos itu. Ya, jadi yang pertama yang jelas adalah konstitusi. Oke. Ya, dan turunan dari konstitusi. Pasal berapa tuh di konstitusi yang di dilanggar? konstitusi adalah pasal 23. 23. Ya, Oke. Tentang APBN. APBN. Ya, tentang hak budget dari DPR. Oke. Dan dari situ adalah turunan dari pasal 23 itu yang diturunkan di Undang-Undang Keuangan Negara. Oke. Nah, itu dirinci lagi berapa jelas apa yang dimaksud dengan ya APBN harus bagaimana gitu. Harus dibahas dengan DPR, harus mendapat persetujuan DPR dan harus ditetapkan dengan governance undang-undang. proses dalam pembuatan APBN. Oke. Ya. Jadi kalau kita lihat dari yang pasal 23 itu adalah mewajibkan bahwa APBN harus dibahas bersama DPR, mendapat persetujuan DPR dan ditetapkan dengan undang-undang. Oke. Jadi apa yang salah dengan pernyataannya Bu Menteri? Iya, pertama adalah kalau kita lihat bahwa undang-undang ini menterinya Menteri Keuangan ya Bang ya? Menteri Keuangan. Menteri Keuangan dulu. Oke. Pertama adalah kalau kita lihat bahwa ini sudah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2023 tentang APBN 2024. Ya, itu sudah ditetapkan. Lalu kemudian itu 16 Oktober 2023. Lalu selang berapa? 2-3 minggu ya, 6 November dalam rapat kabinet diputuskan ada perpanjangan bantuan sosial. Artinya kan itu mendadak. Kalau sudah ada di dalam APBN, logikanya kan tidak perlu diputuskan lagi, tinggal eksekusi aja. Tinggal dieksekusi. Iya. Nah, ini diputuskan dalam rapat terbatas. Lalu kemudian tanggal 28 November baru dibuat Perpres tahun nomor 76 tahun ditetapkan 28 November 2023. Setelah 6 November, 28 November. Nah, ini yang menarik. Hakim Daniel Yusmik menanyakan kapan itu Perpres 76 itu ditetapkan. Apakah setelah ratas atau sebelum ratas? Wah, nanti cari lama dan sebagainya, tetapi kemudian dia tanya ke siapa tuh Hakim Daniel? Ke Menteri Keuangan Sri Mulyani. Langsung gitu. Wah, lalu dia bilang oke, nanti saya cek dulu. Dia melihat lama, tetapi dia bilang katanya begini yang mulia hakim, bahwa sebetulnya itu tidak ada kaitan dengan antara penetapan Perpres tadi ya, anggaran, rincian anggaran dengan rapat katanya. Tapi kan yang dimaksud kan bukan begitu. Yang dimaksud dengan hakim konstitusi ya harusnya dijawab aja kan, setelah apa sebelum gitu. Dan mustahil bahwa Sri Mulyani tidak tahu karena di dalam presentasinya itu ada gitu. Jadi Sri Mulyani tidak menjawab pertanyaan. Tidak menjawab, menghindar dengan menjawab hal yang lain. Itu setelah ratas ya? Itu setelah ratas 28 November dan jelas. Artinya apa? Sebetulnya pertanyaan dari hakim konstitusi ini Daniel Yusmik ini sangat penting. Artinya kalau setelah ratas, apakah Perpres tersebut, rincian anggaran tersebut memasuki unsur yang ratas atau dengan APBN gitu kan? Karena kalau dia memasukkan unsur dari ratas yang memperpanjang tanpa persetujuan DPR, berarti Perpres ini adalah melanggar dari undang-undang itu sendiri gitu kan. Tidak mengikuti Undang-Undang Nomor 19 tahun 2023 itu. Itu pertanyaan penting gitu, tetapi tidak dijawab oleh Sri Mulyani. Jadi sengaja menghindar karena dari jawaban itu akan bisa diketahui apakah ada pelanggaran, abuse of power, karena tidak berinduk kepada Undang-Undang APBN. Benar. Tidak. Iya. Nah itu sebenarnya kata kunci, pernyataan kunci di dalam keahliannya Bang Antoni itu di situ. Salah satu pernyataan kuncinya. Itu banyak sekali pernyataan Sri Mulyani yang menurut saya yang tadi itu automatic adjustment ya. Oke, yang lainnya apa? Yang itu adalah automatic adjustment kan itu. Dan coba saya lihat beberapa yaitu bahwa Sri Mulyani mengatakan automatic adjustment tidak terkait dengan bantuan sosial.
Jelas dia menyatakan itu di depan hakim. Tidak terkait dengan bantuan sosial. Padahal sesungguhnya Pernyataan Erlangga beberapa kali mengatakan iya automatic adjustment digunakan untuk bansos. artinya menteri bertentangan dengan Menko. Menteri bertentangan dengan Menko dan sebetulnya tidak bertentangan, tetapi pernyataannya aja di depan hakim yang bertentangan. Maksudnya pernyataannya itu bertentangan. Faktanya adalah sebetulnya itu seharusnya. Coba dijelasin tuh Bang. Ya begini bahwa logika pada saat Menko memberikan pernyataan bahwa ya memang bantuan sosial ini diambil dananya dari automatic adjustment. Artinya pada saat itu adalah dan saya rasa ini Menko sangat jujur pada saat itu karena dia ditanyakan ya begini ya, kalau kita ditanyakan kalau tidak prepare pasti kita mengatakan sesuatu yang sesungguhnya kan gitu. Dan dia juga tidak pada saat itu tidak mungkin sadar bahwa ini adalah melanggar gitu kan. Makanya itu. Jadi sehingga kita ada banyak sekali masyarakat yang berprotes dan sebagainya, kelihatannya Sri Mulyani mau menutupi, yaitu dengan menyatakan itu tidak terkait automatic adjustment, tidak digunakan untuk bansos. Tunggu Bang, itu tadi pernyataannya di muka sidang atau di luar sidang yang Menko itu? Menko itu di luar sidang. Oh di luar sidang. Di luar sidang pada saat itu membagi-bagikan bansos. Tapi di depan sidang dia ngomong itu lagi nggak? Di depan sidang tidak ditanyakan. Nah makanya kita juga merasa bahwa ini persidangan ini seharusnya kesaksian dari menteri ini kan sangat penting. Ini kurang tepat kalau hanya satu dengan hakim aja. Seharusnya diberikan kesempatan kepada tim hukum kan gitu. Jadi pelanggarannya di mana nih menteri keuangan itu Bang tadi Bang? Yang soal automatic adjustment itu. Ya begini, bahwa dia mengatakan automatic adjustment itu adalah sudah sesuai peraturan perundang-undangan. Boleh diblokir kalau kekurangan dana dan sebagainya itu diambil dari situ. Lalu kenapa dia menghindar bahwa bansos itu diambil dari sana gitu. Lalu dia bilang bahwa itu bukan untuk bansos dengan alasan bahwa ini adalah dibagikan oleh presiden dan presiden yang membagikan bantuan sosial yang dibagikan presiden adalah tidak termasuk bansos tetapi ekonomi gitu. Nah ini yang jadi ada dua dong isunya di situ ya? Di situ ada dua gitu. Jadi di sini dilihat bahwa loh kenapa bahwa ini presiden mengambilnya juga presiden itu tidak ada dananya, tidak ada anggaran bantuan sosial, tapi diambil dari yang namanya belanja lain-lain. Tapi yang namanya belanja lain-lain itu nilainya 387 triliun. Jadi ini artinya sebagai suatu pool of funds ya, di mana ini ya kalau kita bilang ini belanjanya boleh mereka suka-suka aja mau bagikan sebagai apa gitu. Jadi mereka bilang, tetapi ini justru melanggar konstitusi tadi. Justru melanggar ke situ. Karena apa? Karena belanja lain-lain adalah tidak termasuk jenis belanja sesuai dengan yang didefinisikan oleh Undang-Undang Keuangan Negara. Tidak ada yang namanya belanja lain-lain gitu. Jadi belanja lain-lain itu tidak dikenal dari Tidak dikenal. Ada misalnya kalau belanja ada kesehatan misalnya lalu dia bilang ya lain-lain, maksudnya bukan ke dokter, bukan apa gitu, itu lain-lain bisa tapi masuk dalam itu. Tetapi ini belanja lain-lain tidak masuk. Jadi jenis belanja ini kan cuma dibagi 4, yaitu belanja pegawai dan belanja barang, belanja modal, dan belanja sosial. Jadi tidak ada. Jadi kalau ada belanja lain-lain harus dibagi ke sini. Bukan belanja lain-lain itu masuk dari belanja sosial itu bukan? Bukan. Ini tidak termasuk belanja sosial karena 387 triliun. Mestinya harus nama sendiri itu ya, kan? Harus nama sendiri juga, harus nama sendiri. Terus yang kedua adalah di situ ada di dalam bantuan sosial kan kita tahu bahwa jumlahnya kan sangat besar. Lalu kan sudah di counter bahwa 497 triliun itu terdiri juga yang paling besar adalah subsidi. Nah di dalam dan itu juga diambil dari bendahara dari BUN itu. Bendahara umum negara. Bendahara umum negara gitu ya, diambil dari situ, dicadangkan juga. Nah subsidi itu tapi sudah dirinci.
dan totalnya 285 triliun. Di situ ada subsidi BBM, subsidi listrik dan lain-lainnya. Gitu. Jadi memang ini rancu. Jadi berarti bahwa bantuan presiden bukan bantuan sosial, itu adalah dana kemasyarakatan. Dari mana ngambilnya kan gitu? Tidak ada, karena di sekretariat negara tidak ada dana kemasyarakatan. Itu sebabnya muncul di itu pernyataan Antoni Budiawan anggap Sri Mulyani menyembunyikan atau sembunyikan fakta anggaran bansos di sidang MK. Itu pendapat saya begitu. Iya, oke. Jelas. Jadi ada 3 tuh Bang ya. Pelan-pelan Bang. Jadi yang pertama adalah automatic adjustment yang seolah-olah bahwa ini kapanpun boleh dilakukan dalam kondisi apapun dilakukan, yang seharusnya tidak tepat. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh seperti itu. Satu, karena automatic adjustment. itu dalam hal realisasi negara itu, penerimaan negara itu di bawah target. Tidak sesuai target. Oke, itu kalau automatic adjustment. Terus yang kedua pertanyaan dengan Daniel Yusmik, Hakim Daniel Yusmik. Yaitu kapan itu Perpres 76 ditetapkan. Itu tidak dijawab gitu. Padahal yang kita ketahui Perpres itu ditetapkan setelah ratas ya. Setelah ratas 28 November dan ada di slide-nya Sri Mulyani. Ya, oke. Nah, kalau setelah ratas itu artinya bahwa saat itu yang perlu diselidiki kan apakah bahwa Perpres itu mengakomodir perpanjangan sosial, perpanjangan bantuan sosial yang tidak mendapat persetujuan DPR, yang dilakukan secara sepihak, atau memang mengekor kepada undang-undang APBN yang sah. Jadi untuk melihat potensi abuse of power-nya di situ. Itu yang kedua. Terus yang ketiga? Yang ketiga adalah yang mengenai automatic adjustment tidak digunakan untuk bansos. Oh, itu yang pertentangan dengan Menko ya. Dengan Menko. Oke. Dan nanti akan muncul lagi, banyak lagi. Apa tuh misalnya? Itu 3 dulu. Kalau gitu, ini kan ada pertanyaan, ada dari ini nih, dari apa namanya, dari Menteri Sosial. Dari Menteri Sosial apa catatannya nih? Nah, di sini kan kalau kita lihat itu Menteri Sosial sudah dikatakan mengungkapkan di dalam sidang itu bahwa anggaran tahun 2024 lebih rendah dari anggaran tahun 2023. Oke. Yang sekarang kurang lebih hanya 76 triliun. Itu anggaran untuk bansos di Kementerian Sosial. Untuk sosial. Anggaran sosial. Perlindungan sosial. Untuk perlindungan sosial di Kementerian Sosial. Oke. Tahun sebelumnya 2023 itu 87 triliun. Berarti ada penurunan. Kan tanya, penurunan ini kenapa? Menteri Sosial Risma mengatakan bahwa karena BLT El Nino dihilangkan. Di dalam Undang-Undang nomor 19 tadi gitu. Apa artinya? Artinya DPR menganggap pada saat itu El Nino sudah selesai. Ini selesai. Dampak sosialnya tidak perlu lagi dianggarkan. Oke. Nah itu kan bahwa itu dan itu di undangan 16 Oktober. Kenapa? Itu di Undang-Undang APBN kan? Undang-Undang APBN ya, pada 16 Oktober. Tapi kenapa rapat terbatas mengatakan bahwa ini masih ada mitigasi untuk El Nino? Kan ini lakukan berarti sepihak. Bertentangan dengan prinsip yang ada di dalam Undang-Undang APBN itu untuk tahun anggaran 2024. Dan bertentangan juga dengan pendapat DPR yang bersama-sama bahas di Undang-Undang APBN bahwa El Nino nggak perlu lagi ada kan? Itu dia. Jadi ini adalah pertanyaan itu yang katakan bahwa dengan bertentangan itu artinya diputus secara sepihak. Yang saya katakan itu tanpa persetujuan DPR. Untuk itulah itu melanggar. Nah, bukti kesaksian Menteri Sosial Risma ini sangat penting. Ini untuk menunjang bahwa BLT El Nino itu sudah tidak ada gitu. Oleh karena itu mereka yang mengalokasikan El Nino itu artinya mengada-ada, artinya mengeksploitasi El Nino. Saya enaknya ada El Nino, begitu saja gitu. Bahwa dan bahkan ditegaskan di situ oleh salah satu hakim, berarti ini pemerintah masih menganggap ada El Nino. Sri Mulyani mengatakan iya gitu. Itu menurut
katanya BMKG dan sebagainya. Tapi kan bukan menurut DPR. Kan tidak ada hubungannya dengan itu anggaran dengan yang lain-lainnya. Anggaran kalau memang ada ya harus minta approval dari DPR. Itu adalah undang-undang yang ada di konstitusi kita. Undang-undang dasar menegaskan kayak gitu, harus bermusyawarah dengan DPR. Jadi dia bilang ya ada begitu. Jadi ini diperpanjang dari Januari sampai Juni. Iya. Nah itu adalah bahwa pernyataan itu adalah sudah sebagai bukti bahwa ini adalah pernyataan sepihak. Artinya kalau gitu bisa disimpulkan keterangannya Menteri Keuangan itu mengkonfirmasi statementnya Bang Antoni yang menyatakan ada pelanggaran. Ya. Gitu kan? Sangat ya dia mengkonfirmasi dan juga statement Risma ya Menteri Sosial Risma itu juga mengkonfirmasi bahwa itu DPR tidak ini jadi bahwa pernyataan dari Sri Mulyani itu sebetulnya mengkonfirmasi ini semua gitu. Baik. Ya. Apalagi yang menarik ini kesaksian Risma jadi bukti penting bansos mitigasi resiko El Nino melanggar hukum. Ini tadi sama ya. Ini yang tadi itu. Jadi ya dia menyatakan itu berarti dasar atau prinsip dari APBN 2024 tidak ada El Nino. Itu yang harus kita garis bawahi gitu. Sehingga bahwa pemerintah menganggap bahwa ini ada El Nino, bahwa masih ada dampak sosialnya diberikan itu adalah pernyataan sepihak yang tanpa persetujuan DPR. Oke. Itu kita ini kan. Ada lagi yang menarik untuk Bu Risma nih apa nih Bang Antoni? Ya, yang menarik adalah bahwa Risma ini hanya menyalurkan kan BLT tunai. Nah, jadi ya BLT. Yang BLT dalam bentuk natura, beras dan sebagainya itu tidak di dia. Itu artinya apa? Itu kemudian disebar. Yang menarik adalah katanya ini yang bertanggung jawab atau yang diberikan tugas adalah Bappenas. Badan Pangan Nasional. Dan Badan Pangan Nasional. Tetapi Bappenas ini tidak ada anggarannya. Tidak ada anggaran bantuan sosial. Bappenas tidak punya anggaran bantuan sosial. Tidak sosial. mempunyai anggaran bantuan sosial. Nah, artinya apa? Artinya dia juga meminta, maka dari itu ada suatu statement dari Menko Erlangga bahwa dari PMK ya, Menko dia bilang katanya bahwa di situ ada Bappenas menulis surat dari beberapa kementerian untuk minta dana untuk menyalurkan bantuan sosial beras itu. Atas dasar apa itu? Kan anggarannya tidak ada, terus dia minta menulis surat lah kepada untuk Menteri Menko PMK. Jadi pakai anggaran-anggaran lain. Yang disuruh menyalurkannya adalah Bulog. Sekarang pertanyaannya adalah apakah Bulog berwenang untuk memberikan bantuan sosial sehingga anggaran itu diturunkan? Berarti ini anggaran Bulog, ya? Atau ini bukan anggaran Bulog? Dari tempat-tempat lagi. Dari mana? Apakah dari automatic adjustment? Kan gitu kan? Dari mana gitu? Karena apa? Karena Kemenko Perekonomian itu tidak ada dananya juga. Anggaran bantuan anggaran sosial itu nggak ada juga. Nggak ada. Dan di PMK tidak ada dana anggaran bantuan sosial. Itu tidak ada, mereka koordinasi aja mereka. Jadi mereka tidak berwenang untuk menyalurkan itu karena mereka tidak ada anggaran. Satu, tidak punya kewenangan, dua, tidak punya posnya, gitu kan, Pak Anggaran. Terus ngambilin dari mana? Kemarin dijawab nggak? Itu dia nggak terjawab kan gitu kan. Jadi para menteri itu tidak bisa menjelaskan dana itu dari mana gitu. Dana tidak dijelaskan dan juga mungkin pertanyaannya tidak mengarah ke sana gitu. Jadi karena dia cuma menanyakan bagaimana ini, jadi bercerita saja gitu kan. Nah ini yang tadi saya katakan bahwa ya harusnya adalah bisa lebih diperdalam untuk itu. Kalau dibilang ada digunakan dana bantuan sosial, dana operasional presiden. Ya ini kan harus dirinci, dana operasional presiden itu anggarannya berapa? Apakah ini unlimited? Kan gitu kan? Berapa gitu? Karena apa? Dana operasional presiden itu ada di mana sih? Kan seharusnya ada di Seknek. Itu termasuk tuh ada dana apa begitu. Tapi tidak ada juga di Seknek, itu tidak ada dana bantuan sosial. Jadi dana operasional tapi tidak terkait dengan bantuan sosial. Bukannya presiden punya kewenangan tuh memberikan terserah suka-suka dia aja? Tidak boleh dong. Tidak boleh. Kan harus ada
Kan ingat Tetap harus ada mata pasal anggaran. 23 mengatakan atau undang-undang yang turunannya di Undang-Undang Keuangan Negara bahwa belanja negara itu harus dirinci unit itu berarti kementeriannya di mana, kementeriannya apa ya, dan juga sampai ke subnya gitu kan. Jadi dirinci unit, organisasi, fungsi dan jenis belanja. Jadi jenis belanjanya Harus ada. sosial apa tidak? Iya, Atau untuk beli barang. Kalau beli barang dialihkan kepada sosial, itu harusnya tidak boleh. Itu kan yang ngomong gitu kan Menko PMK. Itu diambilkan katanya dari dana operasional. Ya. Kalau tuh diambil dari dana operasional, maka harus dicek lebih lanjut. Ada nggak mata anggaran itu di situ? Nah, di situ Sri Mulyani mengatakan bahwa dari situ diambil dari belanja lain-lain yang 387 triliun itu gitu. Jadi belanja lain-lain. Jadi belanja lainnya 387 triliun berarti Presiden bisa membelanjakan anggarannya sangat besar sekali. Jadi pertama Bang Antoni itu bertentangan katanya tadi dari dana operasional Presiden, ternyata tidak. Tidak. Dari dana lain-lain. Dari dana lain-lain. Jadi operasional Presiden tapi dananya diambil dari bendahara umum negara yang kategorinya belanja lain-lain, yang di dalam kita punya tupoksi APBN di jenis belanja itu tidak ada belanja lain-lain yang sampai 387 triliun gitu. Itu harus dirinci lagi kepada yang tadi gitu. Kebongkar dong kalau gitu. Harusnya. Nah, ini harus semua ini tidak bisa didiamkan. Begini, Sri Mulyani ini kan dia berargumen atau mencari alasan bahwa automatic adjustment sudah dilakukan sejak 2020, sejak pandemi. Pada saat itu adalah ada payung hukumnya. Meskipun pada saat itu saya berpendapat ini juga melanggar undang-undang. Ya kan, undang-undang dasar. Gitu. Karena apa? Dia mengatakan bahwa atas Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang COVID tadi yang disahkan menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 bahwa di situ boleh dilakukan realokasi dan refocusing. Ya, pada saat COVID itu ya, realokasi dan refocusing. Ya, meskipun pada saat itu adalah melanggar dari pasal 23 tadi gitu. Tetapi mungkin karena memang kita lihat kondisi yang sedemikian rupa, mungkin ada toleransi lah bisa dilanggar gitu. Tetapi Perpu itu kan terkait COVID dan COVID ini sudah dinyatakan selesai. Artinya apapun yang berkaitan dengan Perpu nomor 1 2020 dan di Undang-Undang nomor 2 2020 harusnya sudah tidak berlaku. Sudah selesai harusnya. Karena tidak berkaitan dengan COVID. Ya. Dan kemudian pada saat itu karena pelanggaran ini diteruskan, maka itu dilakukan di tahun 2023 realokasinya seolah-olah bahwa ini adalah sudah benar gitu. Kalau pelanggaran dilanggengkan kan tetap pelanggaran itu tidak bisa dibenarkan. Seolah-olah di 2024 ini pelanggaran ini mau dilanggengkan kan gitu kan? Nah, kita harus saat ini harus benar-benar fix kan, harus tetapkan lagi kembali kepada Undang-Undang Dasar bahwa hak budget DPR itu harus benar-benar dijalankan. Ini adalah fungsi kontrol dari DPR. Bang, kalau yang berkaitan dengan itu gimana ya? Kan tadi El Nino dipakai sebagai dasar, tidak lagi ada di Kementerian Sosial, ditaruh di Bappenas. Bappenas juga anggarannya kan tidak ada. Tidak ada. Dan padahal El Nino itu sendiri sudah turun karena dalam APBN itu kan tadi disebutkan 2023 itu kan udah nggak ada lagi. BLT El Nino sudah ada lagi. Tapi kemudian kan diimpor beras, kebutuhan kita cuma 645.000 ton, ada kebutuhan beras kemudian sampai katanya kita mengimpor 3 juta ton. Nah, Pak Erlangga katanya pada saat itu juga mengatakan bahwa ada penurunan produksinya tuh 5,8 katanya. Itu sejauh mana tuh Bang Antoni bisa menjelaskan itu? Nah, ini kan menarik. Ini semuanya El Nino ini menjadi kambing hitam. Jadi semuanya bisa beralasan bahwa ini karena El Nino lalu apapun harus anggaran yang mau dipakai oleh
presiden dan ya eksekutif lah ya, itu harus bisa dilaksanakan atas nama El Nino. Yang tadi saya katakan bahwa ini adalah sebetulnya eksploitasi dari El Nino, kondisi El Nino yang sebetulnya sudah meredah gitu. Seandainya pun ada, wajib mendapat persetujuan DPR. Ini kan sebetulnya tata cara yang disepakati oleh konstitusi kita gitu. Oke. Nah, terkait dengan El Nino ini, kebijakannya, kalau benar ada El Nino, ini masalahnya ini tidak ada yang menyoroti ini. Kalau benar ada masalah El Nino, siapa yang paling terdampak? Nah, yang paling terdampak pasti kan ini namanya gagal panen. Pasti kan petani kan gitu kan. Petaninya apa? Nggak hanya beras saja. Petaninya juga banyak gitu kan. Ada petani bawang merah gitu kan. Banyak sekali kan kita punya itu. Jadi itu harusnya petani yang harus diberikan bantuan. Artinya bantuannya kan kita ada yang bantuan kepada petani atas risiko dari bencana alam. Ini kan termasuk bencana alam gitu. Harusnya kan ke petani gitu. Kenapa tidak dilakukan? Itu pertama. Terus kedua, katanya alasannya bahwa ini sudah naik, harga-harga naik. Jadi dilakukan untuk membantu mitigasi untuk rakyat miskin. Tetapi kita lihat, kenapa bahwa El Nino itu menyebabkan harga naik? Nah ini kan berarti ada pasokan yang berkurang. Pasokan berkurang, demand-nya tetap segitu, maka terjadi lonjakan harga. Apakah kebijakannya harus memberikan bantuan beras? Itu poinnya. Kan tidak begitu gitu kan. Harusnya kan memperbesar pasokan kepada masyarakat. Ya. Nah, sudah dilakukan dengan impor. Dengan impor, tetapi barangnya tidak ada di pasar. Ya sempat kita kehilangan. Karena apa? Karena barangnya tersedot oleh bantuan sosial tadi. Nah, dari bantuan sosial tadi, itulah yang menyebabkan harga itu justru naik gitu kan, karena pasokan itu berkurang gitu. Kalau itu ada tidak gitu. Dan kalau El Nino harusnya itu diberikan kepada import sebanyak-banyaknya, lalu diberikan disuplai sebesar-besarnya kepada pasar. Nah, dengan dilakukan bansos, masalahnya adalah menyebabkan harga naik. Dan yang terkena adalah bukan 2,22 juta yang lagi itu, tetapi seluruh rakyat Indonesia yang mendapatkan harga yang jauh lebih tinggi. Dan ini lebih buruk secara ekonomi. Ini adalah kerugian ekonomi, gitu kan? Kerugian perekonomian negara itu masuk di situ. Perekonomian negara masuk di situ, gitu. Karena kebijakannya ini itu adalah delik korupsinya ada di situ tuh. Unsurnya tuh. Karena kebijakannya ini adalah memang kebijakan yang kita tahu lah populis dan untuk tertentu gitu. Sebenarnya pernyataan ini bisa mengkonfirmasi satu statement, kan ada dibilang tuh, ada yang tanya tuh, Bang Antoni tuh ahli pidana atau ahli nujum. Ini artinya ada kerugian perekonomian negara yang luar biasa besarnya. Tadi kan dimulai dari itu Bang ya. Kalau itu El Nino, maka harusnya itu terdampaknya bukan hanya kepada petani. Iya. Atau petaninya juga macam-macam. Khususnya terhadap petani dulu, bukan petani beras saja. Ya, artinya bukan petani beras. Macam-macam. Ada banyak petani beras. Tapi kemudian yang didatangkan kok beras saja. Dan kalau beras, kenapa harga berasnya kemudian jadi meningkat? Dan itu mengakibatkan bukan hanya petani beras dan petani-petani lainnya. Itu menyangkut semua masyarakat lainnya. Disitulah kerugian perekonomian negara terjadi. Dan ada satu yang menarik, Mas Bambang. Saya sebelum ini Yusril, ini udah dijawab nih. Ini bukan ahli nujum karena menggunakan pendekatan ekonomi. Nanti saya jawab sedikit. Iya, oke. Nanti saya jawab lagi. Jawab sekarang aja, jawab sekarang. Iya. Tapi saya mau jawab yang itu dulu ya. Bahwa apa tadi mengenai bansosnya ya, mengenai yang beras gitu. Nah, kalau El Nino lalu di berasnya, di bantuannya kan beras. Yang menarik ada satu pernyataan dari Zulkifli Hasan. Sewaktu rapat terbatas, rapat kabinet dan kemudian rapat terbatas, sebetulnya itu dalam waktu bersamaan kan gitu. Itu dia menyatakan bahwa ini rapat terbatas ini telah memutuskan
untuk memberikan bantuan sosial beras. Meskipun harga beras sudah cenderung menurun. Itu yang 6 November itu ya? Yang 6 November itu gitu kan. Yang menarik. Lalu kenapa kalau itu menurun berarti dampak El Nino itu sudah mereda. Kenapa diberikan bantuan sosial? Dan justru dari bantuan sosial itu bukti bahwa harga itu meroket sampai dengan Februari puncaknya. Anomalinya luar biasa. Nah itu gitu kan. Itu pernyataan Joha sendiri yang begitu Zulkifli Hasan gitu. Oke. Ya, Saya kembali kepada pernyataan Yusril. Nah, di situ saya cenderung tidak mau menjawab. Karena apa? Saya ingin hakim konstitusi itu, Mahkamah Konstitusi tetap fokus kepada pernyataan saya. Bahwa bansos ini adalah melanggar. Bukan bansos yang melanggar, tapi persetujuan secara sepihak. Pemberian bansos itu melanggar konstitusi dan undang-undang sekian gitu. Tadinya saya mengira, ini tim hukum ini akan menanyakan, akan saya dibantai ini. Ini kenapa ini melanggar ini? Kenapa melanggar tim itu? Hukum kenapa dari pihak lawan, ya? Tim hukum dari Yusril dan kawan-kawan itu? Kenapa gitu? Tadinya begitu. Wah, tapi ternyata saya salah besar gitu. Yang ditanya isi dari materi dari presentasi saya tidak ditanyakan sama sekali. Kan di situ kenapa melanggar undang-undang ini? Apakah benar melanggar itu? Harusnya saya mengira bahwa mereka itu akan memberikan fakta-fakta. Ini tidak melanggar. Ini satu tidak begitu. mengcounter argumen itu dengan fakta lainnya, terus mempersoalkan secara hukumnya baru ya. Itu kan. Tapi saya kecewa. Bukan kecewa dalam arti kok tidak ada begitu. Kok gitu. segitu aja gitu. Kok segitu aja kan gitu kan ya. Ini yang namanya mempunyai nama besar kan gitu kan. Kok segitu aja gitu kan. Itu. Nah, saya memilih tidak menjawab yang tadi saya katakan. Tapi sebetulnya saya sedang menyiapkan tulisan, tapi karena banyak sekali distraksi ya untuk hal-hal yang lainnya. Begini, saya melihat kok wawasan Yusril ini ahli ekonomi atau ahli hukum ini kok sangat rendah sekali gitu kan. Apalagi kalau ahli nujum kita kesampingkan lah. Karena itu tidak berharga untuk kita bahas gitu. Karena itu dibahasnya di diskusi warung kopi kan gitu kan. Gak pantas lah itu ditanya. Gak pantas lah begitu kan. Emang banyak gak pantasnya tuh Bang Yusril. Begini, bahwa kalau ahli hukum, ahli ekonomi itu kan patut mengerti undang-undang tentang yang ada di ekonomi. Jadi ahli ekonomi patut mengetahui undang-undang tentang keuangan negara dan undang-undang APBN yang merupakan bagian dari kebijakan fiskal. Seperti yang tadi saya katakan bahwa ini kebijakan ini apakah melanggar apa tidak dan sebagainya, dia kan harus bisa membuat kebijakan seperti itu. Dan juga ahli ekonomi harus mengerti undang-undang tentang Bank Indonesia untuk mengetahui kebijakan moneter. Dan juga harus mengetahui undang-undang yang persaingan usaha, undang-undang BUMN dan sebagainya begitu. Itu pertama. Jadi sangat picik sekali kalau kita lihat bahwa ahli ekonomi tidak boleh menyebut pasal. Apalagi ada hukum ekonomi kan? Ada mata kuliah hukum ekonomi. Nah, terus yang kedua adalah mengenai yang saya sebut itu cuma pasal aja. Iya kan, pasal segini, bukan interpretasi. Jadi untuk melihat apakah satu kebijakan, untuk melihat dan berpendapat apakah satu kebijakan melanggar satu pasal undang-undang, tidak perlu ahli ekonomi. Saya dikatakan begitu ya, dalam hati saya cukup tersanjung. Untuk begitu saya udah menjadi ahli ekonomi nih. Waduh, saya pikir ini udah saya tidak pantas untuk begitu, tapi ya artinya begini, bahwa wawasannya sangat rendah. Sri Mulyani itu kan selalu menyebut pasal-pasal. Ini sudah sesuai dengan pasal 28 Undang-Undang ayat 1 dan sebagainya kan. Apakah itu ahli hukum? Tidak gitu. Karena itu menurut kebijakannya. Jadi untuk mengerti satu pasal, yaitu misalkan di pasal 23 Undang-Undang Dasar, APBN harus dibahas bersama DPR. Harus mendapat persetujuan DPR. Harus ditetapkan dengan undang-undang. Kan tiga ini.
Kalau 3 ini tidak ada, kan melanggar. Oke. Jadi tidak perlu ya anak Tidak SMA perlu, juga ya. bisa perlu jadi ahli hukum. Tidak perlu jadi ahli hukum untuk itu kan. Nah, terus kita lihat apakah rapat terbatas ini itu sudah memenuhi syarat itu apa belum? Nah, berarti dia rapat itu menentukan perpanjangan, artinya anggaran. Ya, menentukan penambahan anggaran. Ya. Nah, di sini dia tidak mendapat persetujuan karena di dalam rapat kabinet, rapat terbatas, maka sepihak kan, makanya saya katakan sepihak gitu. Oke. Itu pertama. Karena dia sepihak, ya tentu saja tidak mendapat persetujuan DPR. Persetujuan DPR hanya diberikan dalam bentuk undang-undang, tidak bisa lain gitu. Bang Antoni, waktu ditanya-tanya sama Hotman lagi. Karena ngomong kayak jadi kayak mama-mama gitu kan. Hotman itu merasa dicecer nggak? Tidak. Oh tidak. Tidak. Itu saya melihatnya ini adalah ya saya agak tertawa juga. Oh. Ini kok kenapa sampai begini? Karena ini adalah pertanyaan yang menjebak. Dalam arti gini. Hotman Paris. Dia mengetahui persis bahwa saya bukan ahli hukum. Jadi udah satu tingkat dia lebih tinggi dari Yusril dalam hal itu. Ya, dia tahu bahwa saya bukan ahli hukum. Justru dia mau menjebak saya. Yang dia tanyakan adalah saya menyebutkan beberapa pelanggaran. Jokowi dan beberapa menteri. Anggap itu benar. Nah, ini yang saya anggap yang penting. Berarti dia sudah setuju nih sama saya. Dia kalau dia bantah, dia harusnya membantah kan gitu kan. Anggap ini benar. Apakah menurut saudara ahli? Nah, dia kan minta saya bahwa MK itu bisa membatalkan tuntutan bahwa bisa membatalkan pemilu ini gitu. Karena apa? Karena Jokowi menteri itu adalah bukan pihak yang berperkara. Nah, saya tidak memberikan pendapat, tidak mau memberikan pendapat. Ini kan dia cuma memberikan pilihan 2. Bisa apa tidak MK membatalkan ini hasil pemilu? Kalau saya bilang tidak bisa, berarti kan saya menegasikan presentasi saya. Dan presentasi saya juga tidak untuk mengatakan bahwa itu bisa apa tidak. Saya menceritakan fakta. Nah, kalau dibilang bisa, nanti ditanya lagi, bagaimana dalilnya? Nah, saya bukan ahli hukum kan, dia tahu persis gitu. Jadi saya menghindari pertanyaan itu. Saya bilang yang berwenang adalah Mahkamah Konstitusi. Jadi saya serahkan kepada Mahkamah Konstitusi gitu. Ya. Jadi ini pertanyaan yang tidak elegan dan saya tidak melihat bahwa pertanyaan-pertanyaan seperti ini akan keluar di persidangan di luar negeri gitu kan. Jadi saya mau bilang gini aja, Hotman, Anda kurang cerdas karena ketidakcerdasannya itu pertanyaanmu yang diduga menjebak itu sudah bisa diantisipasi. Jadi menurut saya koleganya lebih cerdas sedikit lah Hotman. Gitu. Terus apa penutupnya nih Bang? Dari seluruh saksi-saksi itu Abang mau bilang apa jadi? Para menteri ini, terutama yang menteri dua menteri tadi ya, perempuan ya, Sri Mulyani sama Risma ini. Ya kalau kita lihat bahwa termasuk 4 menteri ini adalah menceritakan fakta yang tidak benar, yang tidak sebenar-benarnya. Bahkan kan ada, kalau gitu bukan fakta dong Bang. Bukan fakta, bukan fakta lagi. Dia menutupi fakta lah yang sebenarnya. Bahkan hakim apa yang menanyakan, lalu Menko Erlangga itu mengatakan bahwa apakah ada arahan dari presiden untuk itu? Oh tidak ada. Ya, itu presiden Hakim Arif tuh, Hakim yang mulia Arif Hidayat ya. Nah terus dia bilang katanya bahwa ini tidak ada. Tapi terus bagaimana? Apakah semua yang ini sudah presiden cuma mengatakan bahwa ceritakan seadanya. Tapi yang diceritakan bukan tidak seadanya kan. Contohnya dari apa yang dikatakan oleh Sri Mulyani bahwa dari PMK Menko PMK bahwa ini ada anggarannya dan sebagainya gitu. Kalau nggak salah ada satu hakim mengatakan berarti ini anggarannya bentrok-bentrok dong. Berarti di sini PMK membagikan, Menko Perekonomian membagikan dan sebagainya. Iya. Pertanyaannya dari mana itu anggaran kan gitu kan? Dan itu sudah sesuai tapi tidak ada buktinya gitu bahwa sesuainya. Jadi yang kita ini kan adalah bahwa justru memperlihatkan bahwa ini tidak sesuai.
Jadi arahan presiden yang mengatakan seadil-adilnya, seadanya saja itu ya itu tidak benar gitu. Jadi tidak mengikuti perintah presiden. Ya, sekarang tidak mengikuti perintah presiden, dan kalau kita lihat juga ya presidennya yang sekarang ini kan yang melanggar kan kebanyakan Jokowi. Jadi memang bagaimana bisa seadanya gitu kan? Kalau pakai bahasa saya sebenarnya para menteri ini sudah mengkonfirmasi keterlibatan presiden dalam cawe-cawe sebenarnya. Oh, jejak digital sangat jelas itu. Jejak digitalnya sangat jelas. Iya. Kan saya memberikan itu baru sebagian itu kan lampiran bukti dari pemberitaan di media sosial, media itu ada kalau salah 40 saya berikan itu. Ya. Inilah cara kita menjaga kewarasan. Bang Antoni sebagai penjaga kewarasannya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.